Kisah Ellen, si menantu miskin yang mendapatkan sistem. Episode 6. Bercerai. Olen yang sudah selesai dengan urusannya pun kembali ke rumah sakit lagi untuk menemani ibunya yang masih dirawat. Di dalam perjalanan tiba-tiba sistem memberikan misi. Misi terpicu, bantu ibu-ibu yang di supermarket membayar belanjaannya. Karena dompetnya yang ketinggalan, hadiah uang 2,00,00 dan 20 poin sistem. Ada misi baru Julio? Betul Tuan. Baiklah Julio, aku akan melakukannya. Olen pun berjalan ke arah supermarket terdekat dan mencari ibu-ibu yang dimaksud sistem. Saat ini di depan kasir ibu-ibu itu sedang menunggu untuk membayar belanjaannya. Semuanya 1,53 rupiah 5.000 bu. Kata kasir itu saat selesai menghitung belanjaan ibu-ibu di depannya. Sang wanita parubaya itu pun membuka tasnya dan mencari dompetnya. Namun setelah lama dicari, dia semakin panik karena dompetnya tidak ada. Maaf mbak, dompet saya ternyata ketinggalan. Apa saya boleh menelpon anak saya dulu? Nanti kalau anak saya sudah datang, dia yang akan bayar kalau sudah sampai di sini. Tanya ibu-ibu itu dengan sopan. Aduh bu, kalau mau bayar nanti berarti ibu harus antri lagi nanti. Karena di belakang ibu masih banyak yang mengantre, silakan kan ibu minggir ke samping dulu. Ucap sang kasir itu dengan nada sinis. Permisi mbak, biar saya saja yang bayar belanjaan ibu ini. Berapa totalnya tadi mbak? Tanya Olen menghampiri kasir itu. Mbak kasir yang melihat pakaian Olen lusuh paling-paling hanya 200 ribuan pun menatapnya dengan sinis. Mas yakin mau bayar? Baju mas saja murahan kayak gitu, mana ada uang buat membayar tagihan ibu ini? Kata salah satu ibu-ibu yang antri di belakangnya dengan tidak percaya. Olen hanya diam tak menghiraukan, tapi dia tetap bertanya pada tukang kasir itu. Jadi berapa totalnya mbak? Semuanya 1,53 rupiah 5.000 mas. Jawab kasir itu sambil menatap Olen dengan jijik. Baiklah, ini saya bayar mbak. Sebelum Olen menyerahkan kartu debitnya pada kasir itu, ibu-ibu tadi melarangnya. Tidak usah nak, saya akan menunggu anak saya dulu, kebetulan dia sudah ada di jalan katanya. Terima kasih sebelumnya karena sudah mau membantu ibu. Kata wanita itu dengan lembut. Gak apa-apa kok bu, saya hanya ingin membantu saja. Lagi pula ini tidak seberapa bu. Ini mbak silahkan digesek. Olen tetap menyerahkan kartu itu. Mbak kasir itu pun tetap menerima kartu Olen dengan senyum mengejek. Ting pembayaran berhasil, bunyi suara mesin EDC itu pun terdengar oleh mereka semua. Mbak kasir itu pun melongo tidak habis pikir bagaimana bisa seorang pemuda dengan pakaian lusuh bisa membayar belanjaan seharga jutaan. Dia jadi lebih sopan pada Olen, dia jadi teringat tentang kata-kata orang tuanya, jangan menilai orang dari sampulnya. Hari ini dia menyadari bahwa itu memang benar, kita tidak boleh memandang orang hanya dari luar saja. Ini kartu Anda mas? Ucap kasir itu menyerahkan kartu Olen dengan senyuman. Sikapnya kini sudah berubah menjadi lebih sopan. Aduh nak, seharusnya tidak usah nak. Anak ibu sudah di jalan ke sini kok nak. Gak apa-apa bu, kebetulan kan saya ada rezeki. Jadi ingin membantu saja. Mari bu, saya tinggal dulu karena saya harus segera pergi. Pamit Olen. Aduh terima kasih kalau begitu nak. Oh ya, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Siapa tahu kapan-kapan kita bertemu lagi. Katanya sambil menatap Olen dengan senyuman di wajahnya. Nama saya Allen bu. Baiklah bu, kalau begitu saya permisi dulu. Saya harus kembali ke rumah sakit. Olen langsung beranjak pergi dari sana. Oh baiklah, sekali lagi terima kasih ya. Aduh, kenapa aku lupa minta nomor teleponnya tadi. Benar-benar anak muda yang baik. Sopan pula, aku harus mengenalkan anakku padanya nanti kalau ketemu dengannya lagi. Selamat Anda mendapatkan uang 2,00 rupiah 0,00 dan 20 poin sistem. Wah, terima kasih Julio. Sama-sama tuan. Tak lama setelah Olen pergi, sebuah mobil BMW berhenti di depan supermarket itu. Pintu mobil terbuka dan keluarkan gadis cantik dengan pakaian formal blus warna putih dan rok spannya turun dari mobil.
Dia menghampiri wanita parubaya itu dan menyapanya. "Ma, kenapa bisa lupa bawa dompet sih? Terus kenapa gak bawa sopir kesininya, Ham?" tanya wanita cantik itu padanya. "Kan Mama bosen sayang pengen jalan naik taksi sendiri. Ya sudah, ayo pulang." "Loh, kok belanjaan Mama udah Mama bawa, katanya Mama lupa bawa dompet?" tanyanya heran. "Iya sayang, untungnya tadi ada pemuda baik yang nolongin Mama terus bayarin belanjaan Mama, makanya Mama udah bisa bawa belanjaan Mama," katanya menjelaskan. "Aduh Ma, terus mana orang itu, kita belum ganti uangnya loh Ma," tegurnya. "Mama lupa minta nomor teleponnya Nak, tapi Mama ingat namanya, kalau gak salah namanya Elang, bukan Olen, dia namanya Olen, orangnya ganteng loh Nak. Mama naksir sama orang itu. Ingat ya, Mama itu udah punya papa, jangan ganjen Ma," cecar anaknya. "Ngawur aja kamu ini, masa iya Mama naksir berondong? Walaupun papamu itu udah tua, Mama adalah cinta mati tahu sama papa," ujarnya tidak terima. "Udah yuk pulang, kamu bukannya harus kembali ke kantor lagi nanti?" "Ya Ma, ya sudah, ayo masuk biar Dinda bantuin masukin ke bagasi mobil." "Ya sudah, ini lain kali Mama pengen ketemu sama pemuda itu, kayaknya cocok deh kalau Mama jodohin ke kamu Din." "Gak usah aneh-aneh deh Ma, buruan masuk," ujarnya dengan kesal. Sedangkan Olen saat ini sudah berada di dalam taksi menuju rumah sakit medical. "Sudah sampai Tuan," kata sopir taksi itu. "Oh terima kasih, ini Pak uangnya," kata Olen menyerahkan uang 100 ribuan. "Aduh Tuan, ini terlalu banyak Pak, saya baru dapat 2 penumpang dan tidak punya kembaliannya," kata sopir taksi itu. Dia memang baru mendapat 2-3 dengan Olen, jadi dia belum punya uang kembaliannya. "Tidak apa-apa Pak, ambil saja kembaliannya," kata Olen dengan senyuman. "Terima kasih Tuan, terima kasih, semoga Anda selalu sehat selalu." "Terima kasih Pak." Olen pun langsung masuk ke dalam rumah sakit menuju ke bangsal ibunya. Ceklek. "Kamu sudah datang Len, Ibu pikir kamu lama perginya." "Sebentar saja kok Bu, Ibu sudah makan dan minum obat belum?" jawab Olen. "Ibu Anda baru saja selesai makan dan minum obatnya Pak," kata suster yang ada di ruangan itu. "Oh terima kasih Sus sudah mau menunggu ibu saya. Ini saya bawa makanan suster, bisa makan bareng teman-teman suster," ujar Olen menyerahkan kantong kresek yang dibawanya sebelum tadi datang ke sini. "Waduh terima kasih Pak, tahu saja bapak saya belum makan. Terima kasih ya Pak, karena bapak sudah datang saya tinggal dulu ya Pak," ucap suster itu merasa sungkan. "Oh ya silahkan Sus, sekali lagi terima kasih ya." Setelah suster itu pergi, Bu Olen pun menatap anaknya dan mulai bertanya. "Apa kamu sudah memberitahu Irene Len kalau ibu sudah sadar kenapa dia tidak menjenguk ibu?" "Ibu gak usah bicarakan dia lagi ya Bu," ujar Olen ragu-ragu. "Kenapa Nak? Kan dia istri kamu harus memberi kabar dia Nak." "Walaupun mereka tidak pernah menganggap kamu, tapi ibu tetap mertua Irene. Ibu Olen sebelumnya minta maaf sama ibu, tapi Olen dan Irene, kami sudah bercerai Bu," jawabnya sambil menunduk. Dia takut ibunya akan marah dan kecewa dengannya. "Apa? Bagaimana bisa kalian bercerai? Apa kamu membuat kesalahan Nak? Nak, walaupun kita orang miskin, kamu tidak boleh menyakiti hati seorang wanita Nak," tanyanya dengan kaget sambil memegang dadanya. "Bu sabar dulu Bu, bukan seperti itu Bu, tapi Irene." Olen ragu-ragu untuk menceritakannya. Tapi jika dia tidak menceritakan, yang ada dia malah disangka yang bersalah oleh ibunya. "Irene, kenapa nak bicara yang jelas? Jangan membuat ibu semakin marah sama kamu," bentak ibunya. "Irene sudah punya laki-laki lain Bu, mereka juga berencana untuk menikah," katanya dengan hati-hati. "Apa kamu serius Nak? Kamu tidak sedang membohongi ibu kan?" "Olen serius Bu, kemarin waktu Olen pulang ke rumah mereka untuk meminjam uang buat biaya operasi ibu. Olen bertemu dengan laki-laki itu, dan Irene yang mengenalkannya, bahkan ibu mertuaku juga menyetujui itu Bu. Dan tadi aku dari sana untuk menandatangani surat cerai kami. Bu, aku sudah bertahan selama 1 tahun belakangan ini. Jadi aku juga sudah tidak bisa untuk terus menerima penderitaan ini Bu.
Maafkan Olen karena tidak meminta persetujuan ibu dulu. Jelas Olen yang merasa bersalah. Ya sudahlah Her, mungkin kalian memang tidak berjodoh. Maafkan ibu kalau bukan karena dulu penyakit ibu kambuh, kamu mungkin tidak akan menderita selama 1 tahun belakangan ini nak. Ini semua salah ibu, kata ibunya dengan rasa bersalah. Dulu Olen menerima uang untuk biaya rumah sakitnya dari nenek Syahputra, tapi dengan syarat dia harus menikahi Airin. Apa yang ibu bicarakan? Olen melakukan itu karena Olen sayang dengan ibu. Makanya Olen menerima syarat dari nenek Syahputra untuk menikah dengan Airin. Ibu jangan menyalahkan diri ibu, oke? Olen gak apa-apa kok bu. Salah terdiam, dia merasa menjadi orang tua yang gagal untuk anak-anaknya. Tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa.